Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 19 Januari tahun 2023. Puji Tuhan untuk semua berkat-Nya yang boleh kita rasakan hingga di saat ini. Kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul Bergembiralah karena Tuhan adalah penolongku. Dan ayat firman Tuhan Mazmur 63 ayat 8, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Sekali lagi, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Mazmur 63 ayat 8. Orang Kristen selalu mempunyai penolong yang kuat di dalam Tuhan. Cara Tuhan menolong mungkin kita tidak tahu, tetapi yang kita ketahui ialah Ia tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap padanya. Sekiranya orang-orang Kristen menyadari betapa sering Tuhan mengatur jalan mereka supaya rencana musuh terhadap mereka tidak terlaksana, maka mereka tidak akan tersandung dalam persungutan. Iman mereka akan tinggal pada Allah, dan tidak ada kesusahan yang berkuasa menggoyahkan mereka. Mereka akan mengakui Dia sebagai hikmat dan keberhasilan mereka, dan Ia akan melaksanakan apa yang diinginkannya untuk dilakukan melalui mereka. Kita harus menjadi satu dengan Kristus, seperti Yesus adalah satu dengan Bapa, dan Bapa akan mengasihi kita seperti Dia mengasihi anaknya. Kita bisa memiliki bantuan yang sama seperti yang Kristus miliki. Kita bisa memiliki kekuatan untuk setiap keadaan darurat, karena Tuhan akan menjadi garda depan dan belakang kita. Dia akan membentengi kita di setiap sisi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Dalam kekuatannya sendiri, manusia itu lemah. Tetapi di dalam kekuatan Allah, Ia menjadi kuat untuk mengalahkan kejahatan dan menolong orang lain untuk menang. Setan tidak akan pernah mendapat keuntungan dari orang yang menjadikan Allah benteng pertahanannya. Maka, janganlah kita campakkan keyakinan kita, tetapi milikilah keyakinan yang teguh, bahkan lebih teguh dari sebelumnya. Sampai di sini Tuhan menolong kita, dan Dia akan menolong kita sampai saat terakhir. Puji Tuhan untuk pekabaran pagi ini. Kita dimotivasi selalu percaya kepada Tuhan dan yakin. Kalau kita sudah yakin, kita sudah percaya, maka bersukacitalah di dalam keyakinan itu bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita harus tahu bahwa langkah-langkah hidup kita itu rentan dengan jebakan-jebakan yang setan buat untuk kita. Jadi, kalau dalam hidup kita Tuhan menuntun kita, Tuhan tahu bahwa kita harus dihindari dari jebakan-jebakan itu. Kita tidak bisa mengenal atau mengetahui jalan itu penuh dengan jebakan atau tidak. Tetapi Tuhan sudah mengetahuinya. Jadi ketika Dia mengarahkan kita ke kiri atau ke kanan, walau kita rasa itu terlalu berat, tapi kita harus yakin bahwa itulah jalan-jalan Tuhan. Mungkin dalam hidup kita banyak sekali pergumulan, banyak sekali pengalaman kita hadapi.
pahit rasanya. Tetapi di sana ada karya Allah yang ajaib. Kiranya hari ini kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara yakin itu, maka biarlah iman kita hari ini besar karena keyakinan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati pekabaran di pagi ini, dan mari kita akan akhiri dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah hari ini. Kiranya dapat menguatkan kami, membentengi kami, menuntun kami untuk tetap setia, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biar kami tidak berjalan sendiri, tetapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami, ampuni kekurangan dosa kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.